Jumpa lagi di periode kedua, cara membuat mata jet casing 3 in dari saya sendiri di sini. Ini adalah gambar satu pompa air. Ini adalah instalasinya, dan kita akan membuat, yang dimaksud oleh saya ini adalah kita akan membuat mata jet yang untuk khusus ukuran 3 in, tapi dengan tentu bahwa dia juga akan leluasa untuk ditaruh di 4 in. 2 tahun yang lalu saya pernah mengupload sebuah cara membuat mata jet, sehingga banyak komentar, juga para pemakai yang memberikan saran-saran, sehingga dalam yang kedua ini adalah hasil dari perkembangan dari kualitas ataupun mutu yang pertama. Baiklah saudara-saudara, ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin bisa saya nanti jawab, karena ada pertanyaan bagaimana memasangnya, bagaimana mengelem daripada hasil yang seperti ini dan sebagainya. Saya akan coba jawab dalam satu episode ini yang kedua. Kita yang dimaksud itu adalah akan membuat mata jet, yang tentu di sini adalah suatu alat, bahwa dia adalah suatu alat yang sangat vital untuk pompa jet untuk bisa bekerja. Dia perlu suatu alat yang namanya mata jet. Mari saya lihatkan saudara-saudara, kalau membeli satu produk dari pompa air biasanya akan diberi seperti ini, dan ini tidak ada yang salah, tapi semuanya dalam artian dia besar karena memang dia membutuhkan satu casing 4 in dan juga kualitas air dan dalam kondisi yang banyak agar bisa bekerja dengan baik. Dengan adanya sekarang ini suatu casing yang 3 in bekas sibol atau sengaja dibuat dengan 3 in, maka diperlukannya sebuah mata jet yang kita buat atau kita namakan adalah sebuah mata jet khusus untuk casing 3 in. Mari kita bandingkan dulu saudara-saudara. Ini adalah aslinya dari pabrikan yang memang tidak ada kesalahan apapun, tapi kita membuat seperti dia, tapi dalam ukuran yang lebih kecil sehingga dia masuk di 3 in, di pipa 3 in. Nah, sebelum kita buat, kita akan mendalami dulu apa cara kerja daripada jet pump ini. Jet pump ketika bekerja, dia di sini adalah pompa hisap, dan yang di bawah ini umumnya adalah pompa tekan, di mana alat ini akan bekerja dengan baik apabila kualitas daripada mesinnya sendiri dan juga kondisi daripada airnya itu sendiri, pemasangan yang benar, sehingga dia bisa bekerja dengan secukupnya. Perlu kita ketahui bahwa pompa jet pump ini juga mempunyai suatu keterbatasan, bahwa dia hanya mampu dengan tipe-tipe tertentu, bahwa dia hanya mampu mengisap misalkan dengan tipe yang umum 2, 3, 6 atau berapa. Menurut saya adalah dia mempunyai kemampuan hisap itu di 13 meter, dan dia bukan mengisap semua sampai ke bawah, tapi dia akan dibantu oleh pipa tekan yang menekan air di rongga pompa ini yang ke bawah dan membawa air yang dari sumur menekan
ditarik lagi ke atas untuk mendekati kemampuan daripada daya hisap daripada pompa jet pumpnya itu sendiri. Saya memberikan satu contoh bahwa andai kata kita memasang suatu pompa jet pump yang dengan tipe tertentu, misalkan kita mengambil dari Shimizu lah ya, bukannya mempromosikan, tapi kita untuk contoh saja bahwa kita menggunakan model PC 268 BT itu dengan harga kira-kira sekarang harga yang hari ini itu adalah di kisaran 2 jutaan. Memang Anda di dalam dusnya diberi ini, yaitu yang namanya tension clamp atau mata jet. Tension clampnya tidak diberi, dan juga diberi tangki yang biar umumnya berwarna merah itu adalah air cadangan, dan pipa-pipa tentu saja kita sendiri yang memberi, dan kita akan membuat yang ini. Kita lanjutkan dengan apa-apa sih yang diperlukan untuk membuat bata jet yang masuk untuk casing 3 in. Nah, ini saya perkenalkan dulu apa-apa yang diperlukan sehingga Anda tahu bahwa kita memerlukan suatu lem. Yang kita pakai adalah lem Araldite yang sifatnya murni, yang sekarang ini harganya memang cukup mahal. Kedua, yang juga epoxy adhesive ini yang 2 warna, tapi nanti setelah dicampur juga berwarnanya menjadi hitam, dan tentu pastinya adalah suatu pipa PVC, dan juga kita perlu bantuan daripada salah satu lem yang disebut lem Korea lah begitu ya, yang umumnya sekarang. Dan selanjutnya mari kita buka apa-apa saja yang diperkirakan bahwa ini adalah apa begitu. Kita ambil satu contoh, ini adalah satu contoh yang sudah jadi, yang belum dilem di sini. Tipe ini adalah tipe yang sangat membantu kita untuk membuat pengeleman hanya 1 kali saja. Yang kedua, daripada itu mari kita bongkar. Ini adalah apa saja? Ini adalah pipa-pipa PVC yang disebut T1in, kita potong, dan selanjutnya kita butuh adanya satu disebut keni yang ukuran 1/2 in, dan kedua kita membuat satu penghubung untuk agar supaya mata jet ini bisa dipasang dengan baik. Yang tentunya nanti adalah dilem oleh alat jet. Saudara-saudara, ini kita potong, kita sisakan kira-kira adalah 1 senti, dan ini dibuat itu seukuran yang begini, sehingga nanti kalau setelah ini nanti permanen, dengan pengertian bahwa pemasangannya ini jangan sampai terjadi seperti ini, tapi kita kira-kira di dalam hal ini adalah tegak lurus ke sini dan cukup kuat dengan lem PVC-nya, dan ini akan masuk dengan mudah sehingga kita bisa konsentrasi sungguh-sungguh untuk membuat hal ini di luar daripada apa-apa yang seperti saya anjurkan di periode sebelum pandemi corona ini. Ada satu hal yang penting, bahwa andai kata kita menggunakan 1/2 in, pipa ini tidak akan bisa masuk ke ujung yang paling ujung, karena dia akan dibuat secara tirus di sini, sehingga kita bantuan daripada api di sini melemahkan daripada kondisi ini, sehingga nanti dia bisa masuk ke dalam seperti ini.
dan dalam, sehingga masalah yang akan terjadi itu seperti ini yang menjadi lebih kecil, menjadi lebih tebal. Kita beri lubangi di sini untuk mata jet. Mata jet ini adalah saya ambil yang mudah itu dari pentil ban dalam sepeda motor, saudara-saudara. Jadi apa-apa yang kita buat ini itu sangat-sangat murah dan banyak di pasaran, bahkan barang-barang tersebut ini sebetulnya tidak terpakai dan kita bisa ambil di tukang tambal ban. Dan selanjutnya saudara-saudara, karena ini kan pipa awalnya bolong, ya kita akan melihat apa yang kira-kira ada di dalam ini. Mari kita buka dulu, bahwa ini adalah seperti saya persiapan mengenai obeng kecilnya nggak ada. Nah beginilah posisinya. Ini dibuat rangkap dua, sehingga kita buat yang seperti di pertama kali itu kita bisa buat dengan dibuat ini apa yang namanya duduk di bantalan sehingga menjadi bendungan, karena tenaga yang datang nanti akan menembus ke sini dengan sangat besar, sehingga kita juga perlu memberikan lagi sebuah ring tipis yang dibuat dari pipa yang 20 mili ini, bukan setengah senti ya bro, tapi ini adalah pipa dari pipa 200 mili atau disebut 5/8. Dia lebih kecil daripada setengah in. Sedangkan yang luarnya ini kita pakai adalah betul-betul daripada setengah in, tapi pada pembuatannya ini tidak akan bisa masuk ke sana kalau tidak kita lemahkan dulu dengan api, dipotong dengan bagus, betul-betul jangan menjadi seperti bambu runcing, tapi betul-betul menyiku seperti itu, dipanaskan sekelilingnya dengan korek api cukup. Nah selanjutnya nanti dimasukkan ke sini, ditekan-tekan sehingga dia akan menjadi seperti ini dan bisa masuk ke sini. Apa kelebihan daripada masalah ini? Dia menjadi tebal. Dari sini kita buat satu yang lebih pendek, kita buat ke sana menjadi 2 lapis di sini, sehingga duduk bisa menjadi bantalan yang ini. Kita beri lagi satu ring yang kita buat dari potongan yang dipotong, dan selanjutnya nanti diberi ring di sini, dan selanjutnya nanti dicor oleh dicor oleh lem dari araldit ini. Kekuatan kalau kita membuat itu dengan baik, dia akan menjadi sangat-sangat kuat. Satu contoh bahwa ini adalah satu barang yang sudah kami buat dengan yakin bahwa ini adalah sangat mampu untuk menahan tekanan meskipun mencapai 40 PSI atau 60 PSI daripada tekanan air yang nantinya akan menyembur dengan hebat ke atas, dan itu adalah bisa mencapai kira-kira tergantung daripada masalah kemampuan daripada pompa, dan juga dia dengan ketentuan pipa U bahwa andai kata kita memasang di sini adalah kedalamannya sampai 24 meter di sini, berarti dia akan bisa menghantarkan air yang dari sumur, dia akan didorong ke atas sampai mendekati kemampuan pompa hisap yang akan menghisap air yang diantar oleh pipa tekan itu, yang sekaligus tentunya adalah menarik air dari sumur untuk sampai ke batas maksimal kemampuan dari pompa hisap yang biasanya idealnya itu di antara 10 meter, 12 meter, ataupun 13 meter. Jadi pengertian bahwa pompa hisap ini mampu ke bawah sampai 24 meter,
Itu bukan, tapi dia hanya diam di 12 meter, 10 meter, ataupun paling banyak adalah 13 meter. Dia bisa menghisap karena air yang dari pompa ini ditekan oleh pipa tekan yang mengantarkan dia ke pompa hisap, di mana kapasitas dia mampu menyedot air dan memberikan kita air, yaitu air sumur yang ditarik. Nah, kembali ke masalah mata jet, inilah yang sebetulnya kita sebut mata jet. Kita buat bendungannya dulu dengan baik, kuat, dan sungguh-sungguh harus cermat bahwa ini dia akan mampu menekan dan menahan tekanan yang akan datang dari pompa tekan yang seperti ini. Dan selanjutnya andai kata setelah ini juga diberi lem yang cukup, bahkan tank laut tertutup dengan baik, dan biarkan ini di sini sampai mengering dengan bagus di sini. Dan ini posisinya juga jangan sampai terjadi seperti ini. Dan Anda harus hati-hati pada saat ini diberi lemnya adalah lem PVC. Lem PVC itu seperti ini, yang nanti diberi di sini dengan cukup, jangan berlebihan. Di sini diberi sedikit tipis, di sini cukup saja. Dan setelah itu Anda aturkan dengan baik di sini, ya, membuat sudut 90 derajat, sehingga nanti masalahnya setelah ini menjadi kencang dan kuat, dia akan tahan di dalam masalah menahan tekanannya itu. Di sini juga diberikannya satu rem araldik, bukan oleh lem PVC. Jadi kita mundur dulu sedikit begini, kita aduk di sini lem yang dua macam itu, kita segera kerjakan. Setelah diaduk homogen dengan baik, kita mempunyai waktu sekitar 3-4 menit untuk melelehkan ini ke sini. Dan sebelumnya ini tentu dibersihkan dengan sikat kawat, kalau bisa sikat kuningan yang ada kawat. Dan ini itu saya sudah kencangkan ini, ditetesi daripada lem seperti ini, lem Korea. Jadi posisinya sudah menjadi kepala baut, dan ini diberi lem di sini yang cukup, jangan sampai menutup, dan nanti dimasukkan ke sini dengan segera. Dan lehannya itu akan menempel ke bodi ini dengan baik. Dan Anda juga harus waspada bahwa kita harus cermat bahwa jangan juga pemasangannya itu menjadi seperti miring seperti ini, karena sudah yakin bahwa dia itu sudah duduk di tempatnya yang kita sudah buat. Setelah ini menjadi kering dan keras, yakinlah bahwa itu dia akan mampu menahan tekanan yang datang dari pompa tekan dari itu, sehingga nanti setelah ini sudah menjadi bagus dan kuat, Anda sudah buat ini dengan baik, yaitu seperti yang saya utarakan di sini, yang di sini, dan tentu nanti dia akan masuknya adalah di sini. Ini sama saja sudah saya buat. Kita periksa, cek and recheck lagi. Setelah bagus di dalam masalah ini dan sudah tidak ada kemungkinan bocor pun sedikit pun, setelah kencang ini kita akan masukkan ke ujung sini. Ya, bagaimana posisi daripada mata jet? Bahwa kita akan memberikan dia ketinggian yang sepintas lalu seperti ini. Ini adalah venturinya, kita buat 10 cm, yaitu ini, saudara. Ini adalah panjangnya hanya 20 cm, kita cukup dah. Anda bisa buat sepanjang 15 cm saja. Terus kita cari sebuah ring yang cukup besar lubangnya dan bisa dipasang seperti ini, yang setelahnya nanti dilem. Dan ini ada satu contoh yang belum matang. Ini adalah saya buat seperti ini, dimana kupingnya kita keluarkan dengan bantuan api, dengan gergaji dipotong-potong sehingga
keluar dua buah kuping yang di sini yang nanti dibakar, terus kita tekuk ke atas, atur sehingga Anda buat seperti ini, diberi dulu, pegang dulu sebentar, kasih lem supaya dia punya kedudukan yang bagus. Setelah kering nanti Anda lapisi dengan apa itu yang dinamakan suatu aladit di sini, sehingga dia menjadi paten, sehingga nanti pada posisinya dia akan menjadi seperti ini. Pemasangannya adalah seperti ini. Jangan menempel seperti ini, tapi dia mempunyai jarak. Tapi lubangnya ini jangan membentur semburannya itu ke dinding ini. Dia harus los betul-betul sehingga kita bisa memasangnya nanti dengan cara seperti mengintip-intip begitu, mengatur-ngatur begitu, bahwa lubang semburannya itu akan ada di tengah-tengah ini dan dia akan menyembur ke atas, mendorong semua air yang ada di sana sampai ke titik kemampuan hisap dari pompa hisap. Dan tugas utama daripada dia adalah membuka klep bawah atau tosan klep. Dialah yang membuka, bukan pompa hisap. Kalau pompa hisap itu mampu menghisap sampai ke bawah, tidak perlu tentu adanya suatu alat yang disebut mata jet ini. Jadi fungsi utama daripada ini yang di sini itu adalah mendorong lagi air, karena didorong ke atas tenaganya sangat luar biasa, besar sekali, ke arah atas mendekatkan airnya yang didorong ke kemampuan batas minimal ataupun yang ideal adalah diangkat menjadi di 12 maupun di 10 meter. Di samping dia membuka klep, tosan klep yang di bawah yang menyedot air di sumur. Jadi kemampuan daripada pompa jet pump, andai kata kesalahan terlalu dalam memasangnya, tidak memperhatikan kapasitas daripada pompanya sendiri, bocor daripada pipa, tosan klep yang gagal, tidak mampu membuka tosan klep. Tosan klep itu seperti ini. Kita ambil saja contoh daripada Honda, di mana dia ada satu tanda panah bahwa dia tidak boleh terbalik karena dia akan seperti ini. Nah, dia di dalam prinsipnya nanti dia bekerja seperti ini, dia memompa air datang ke sana karena ini di dalam satu ruang. Ini akan juga tertarik. Tosan klep ini akan tertarik, di mana dia hubungannya adalah dengan air yang ada di sumur. Bila mana kemampuan pompa tekan ini tidak mampu membuka tosan klep ini, sama saja bahwa jet pump kita tidak bekerja dengan baik. Nah, saudara-saudara harus memperhatikan sungguh-sungguh kemampuan ini, cermat, bahwa dia pemasangannya dalam hal nanti di bawah ini adalah seperti ini. Berapa jaraknya? Jangan lebih dari 3 cm dari sini, tapi tidak boleh menempel begini. Dia tidak akan ada yang didorong dan ditarik. Jadi sepintas selalu semburan daripada mata jet ini dia menarik dan mendorong air yang ada di sini dan sekaligus menarik daripada klep, tosan klep yang seperti ini tadi, supaya air yang di dalam sumur bisa tertarik
Jadi fungsi utama daripada masalah mata jet ini dengan pemasangan yang benar adalah menarik air dari sumur dengan membuka tesen klep dan mendorong nanti air yang ada di dalam rongga ini mendekatkan dia kepada kemampuan daripada pompa tekan. Jadi tentu masalahnya kita harus sangat-sangat berwaspada dan sangat-sangat memperhatikan daripada masalah yang ini. Dan karena kita berpikir kepada secara jangka panjang bahwa itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana selanjutnya untuk kita bisa melihat bahwa ketinggian ini kita bisa butuhkan di dalam masalah ini. Jadi kebetulan kita hanya membutuhkan bantalan seperti ini. Bisa saja bisa 2 cm ataupun 3 cm tergantung daripada perhitungan kita daripada masalah. Kelihatan nggak ya? Misalnya di sana itu ada seperti mata jet yang belum diapa-apakan, yang belum itu. Tapi tentu dia harus tidak boleh menempel seperti itu, tapi dia harus ada di dalam jarak seperti ini. Jarak seperti ini, tapi semburannya sangat-sangat tidak boleh mendupak ataupun menubruk daripada dinding di sini, karena tidak akan mungkin dibuka klepnya kalau dia semburannya mengganggu daripada rongga yang di sini. Jadi seperti inilah yang saudara-saudara dengan baik kita pasang. Nah, ini bagaimana seperti yang dibuat. Makanya yang saya bilang kalau yang 1 cm juga harus dibakar di sini. Kita tekan dulu sampai ke dalam, sampai ke dasarnya yang ada batasan itu kita putar-putar dan itu dipotong secukupnya untuk mengatur ketinggian agar mata jet dan venturi ini adalah betul-betul mempunyai jarak sehingga nanti apa-apa yang ada di atasnya si mata jet itu bisa ditarik ke atas. Demikian saudara, semoga apa-apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami, dan bila Anda kurang jelas Anda bisa menghubungi saya dengan WA-nya ini. Di mana pemasangan ini itu sungguh-sungguh harus jangan sampai pemasangan antara pipa dengan pipa yang biasanya suka ada yang soketnya ya, itu jangan sampai berlebihan karena dia akan membuat satu bongkahan yang di dalam itu adalah sangat merugikan dari alur air terutama di dalam pipa hisap ini. Jadi dalam hal kemungkinan dari kebocoran, gangguan daripada jalur yang didatang dari berlebihan pemasangan lem PVC yang seperti misalnya seperti ini, kita harus perhatikan mana yang ke dalam, mana yang ada di luar. Jadi kalau kita sudah pastikan bahwa dia masuknya sampai 5 cm, itu yang diberi lem itu adalah yang di dalam itu diberi di 2,5, tapi dengan cukup tipis, yang nanti akan keluar di belah sini boleh Anda agak tebal. Jadi mengambang di sini seperti begitu, sehingga ketika nanti dia masuk dan ditekan dan berhenti di dalam ini tidak terjadi bongkahan yang datangnya dari lem, karena kita ketakut bahwa itu tidak akan kuat. Jadi masalah-masalah pengeleman antar daripada masalah ini adalah juga sangat penting Anda perhatikan, dan Anda di dalam konten yang saya buat ini saya mengajak Anda berhemat bahwa tidak perlu adanya soket-soket yang harus dibeli. Dari setiap kali menyambung Anda harus membuang uang 10.000, tapi Anda bisa dengan hemat hanya menggunakan lem saja
atau membuat dari sendiri, itu Anda harus perhatikan bahwa andai kata kita setiap kali menyambung, yang di sini dibeli penyambungnya seharga 5.000 di sini, atau ada yang drat dalam dan drat luar disatukan, itu adalah lebih dari satu titik, itu adalah 10.000, berarti ada 6 kali 2 12, atau 10 berapa, 100.000, berarti Anda sudah bisa menghemat sendiri, dan itu pasanglah sendiri. Pemasangan yang ada di sini, Anda beli tali pengaman, tarik ke atas, di atas di sini Anda dibeli ini 2 buah, jadi jangan sampai ini menggantung kepada mesin tapi digantung di sini, tidak perlu membeli klem. Dan ini perlu di-repat itu kabel tis itu yang warna hitam atau warna putih, yang panjangnya 25 cm ataupun berapa lebih besar, itu murah ya. Tapi Anda juga setiap 1 meter itu dipasang, ditarik seperti itu supaya gaya sentrifugal pada saat nanti pompanya bekerja itu akan terbagi rata dan tidak terbanting-banting ke kiri dan ke kanan. Jadi cara-cara memasang ini sangat penting, di mana pompa dekat dengan sumur seperti ini. Jangan sampai ada di halaman lubang sumurnya, pompanya ada di garasi. Itu jelas-jelas akan merugikan kemampuan daripada pompanya itu sendiri. Jadi melakukan pendalaman yang pemasangan yang tidak pada tempatnya juga akan menggagalkan kemampuan dia. Dia terbatas, dia hanya bisa 13. Kalau gitu saya lebih baik memasang di 24 meter, jarang sekali gagal. Di mana kondisi air bagus, tidak melumpur dan sebagainya itu akan membuat masalah pompa akan bekerja secara maksimal. Di mana ada stop run yang di sini dia bisa mengatur keluar masuk, keluarannya besar, keluarannya ini adalah satu tangki air yang ada ban dalam kempes, setengah kempes, jangan dikeraskan karena dia memang akan dikeraskan oleh tekanan air di sini, dan dia tahan dengan tekanannya, dia akan mengatur tekanannya ke semua ini. Karena ketentuannya adalah air, andai kata diberi tekanan, dia memberikan tekanan yang sama ke semua arah. Jadi jangan sekali nanti kita akan melakukan namanya pancingan. Setiap kali menggunakan pompa harus dipancing, dan itu adalah kemungkinan besar dari kebocoran pipa, serupkan yang sudah bocor, tension klep yang sudah tidak pada waktu, sudah harus diservis dan tidak ada stop run. Satu keuntungan bahwa andai kata Anda menaruh toren yang di atas, bahwa pipa di penghubungnya dengan adanya stop run ini akan tersimpan. Begitu Anda bekerja, pompa dikerjakan, stop run ini dibuka, itu dia akan mengisi kekurangan air yang ada di rongga pompa sekaligus di dalam pipa sehingga dia bisa bekerja. Jadi jangan salah bahwa pompa ini bisa bekerja kalau semua dipenuhi oleh air. Begitulah saudara-saudara, dan lain kali kita akan mengupload sebuah tes, membuat tension klep yang untuk di sini, karena andai kata Anda membeli itu harganya di 150, padahal kita membuatnya itu berapa lah ya, mampu kita membuat itu dengan baik. Tapi tentu sesi yang selanjutnya kita akan buat. Di sini ini saya memberikan satu contoh saja, sudah tension klep yang sudah jadi, tapi saya sendiri masih kurang puas untuk dibagikan kepada rekan-rekan, terutama adik-adik, saudara-saudara di pelosok yang jauh di pedalaman yang menggunakan menggunakan pompa jet pump tapi banyak bermasalah.
dan mahal tentunya, karena Anda tahu bahwa Frozen Clay dari Kuningan yang untuk ukuran 1/4 in itu di harga di 175.000, belum saringan air yang seperti ini ya, sehingga itu harus akan layak Anda buat, dan saya akan bagikan pada sesi selanjutnya. Silakan, terima kasih. Saya senang kalau upload ini yang nanti saya upload bisa membantu dan membuat anak-anak lebih paham kepada masalah pompanya sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa.